Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fandi. Ini saya akan membuat sebuah video presentase mengenai tugas 3 dengan mata kuliah rekayasa komputasional, yaitu dengan judul materi yang diberikan yaitu analisis regresi atau regression test pada statistika. Adapun materi-materi yang akan saya paparkan atau permasalahannya yaitu yang pertama ada pengertian regresi. Adapun pengertian regresi yaitu analisis regresi adalah cara untuk memilih secara matematis variabel yang mana memang memiliki pengaruh satu sama lain sehingga teknik analisis ini mampu menjawab serangkaian pertanyaan yang paling penting, diabaikan dan faktor keduanya berinteraksi satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis persamaan regresi. Analisis regresi linear adalah salah satu teknik pemodelan yang paling dikenal karena merupakan salah satu metode analisis regresi elit pertama yang diambil oleh orang-orang pada saat mempelajari pemodelan prediktif. Kemudian jenis yang pertama yaitu ada regresi bertahap. Regresi bertahap yaitu proses semi otomatis yang dengan model statistik dibangun baik dengan menambahkan atau menghapus variabel yang bergantung pada statistik dan koefisien estimasi mereka. Yang kedua yaitu ada regresi logistik. Analisis regresi logistik biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas event sukses and event setiap kali variabel dependen adalah binar seperti angka 0 per 1, benar atau salah, ya atau tidak. Nilai 01 ini yaitu nilai or false, benar atau salah. Yang kemudian dengan demikian dapat dikatakan bahwa regresi logistik digunakan untuk menganalisis pertanyaan tertutup dalam survei atau pertanyaan yang menuntut respons numerik dalam survei. Yang ketiga ada analisis regresi linear. Regresi linear sederhana atau hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala, interval, atau rasio. Kemudian kita masuk di manfaat analisis regresi. Manfaat yang pertama yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Jadi manfaat pertama itu analisis regresi ini mampu memberikan estimasi rata-rata dan nilai variabel yang tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel yang bebas. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan simpel. Jadi manfaat kedua ini membahas mengenai ramalan nilai rata-rata, yaitu analisis regresi sederhana mampu meramalkan nilai rata-rata variabel. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu contoh bentuk hubungan regresi. Bentuk hubungan variabel bebas dan terkait. Bentuk hubungan antara perubahan bebas X yaitu variabel X itu adalah variabel bebas dengan perubah tak bebas Y itu adalah nilai ramalan, bisa dalam bentuk polinom derajat 1 linear, polinom derajat 2 atau kuadratik, polinom derajat 3 atau kubik, dan seharusnya di samping itu bisa juga dalam bentuk misalnya eksponensial atau logaritma, sigmoid, dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini dalam analisis regresi biasanya dilakukan transformasi supaya menjadi bentuk polinom.
Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir yaitu ada contoh kasus analisis regresi linear sederhana. Yang mana soalnya yaitu seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau min suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Dan kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama yaitu penyelesaian mengikuti langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana sebagai berikut. Yang pertama itu atau langkah 1 yaitu penentuan tujuan. Tujuan dari contoh kasus ini yaitu memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Kemudian langkah kedua yaitu kita dapat mengidentifikasikan variabel penyebab dan akibat, yaitu dengan X. Variabel faktor penyebab atau variabel bebas, X itu adalah variabel bebas. Suhu ruangan, variabel akibat yaitu nilai ramalan, nilai yang diramalkan atau jumlah cacat produksi. Kemudian langkah ketiga itu adalah pengumpulan data. Berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari atau dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah data rata-rata suhu dalam 30 hari. Kita ambil dalam 30 hari yang nilai rata-rata suhu ruangannya itu berbeda-beda dan jumlah cacatnya pula itu berbeda-beda setiap harinya. Misalnya di hari pertama rata-rata suhu ruangannya 24, jumlah cacat 10. Yang kemudian di hari kedua berbeda lagi, rata-rata suhu ruangannya itu 22, sedangkan jumlah cacatnya lebih sedikit lagi, 5, dan begitu pun seterusnya. Kemudian kita lanjut, yaitu kita masuk di langkah 4, yaitu kita menghitung variabel bebas pangkat 2 atau nilai ramalan pangkat 2 atau XY dan total dari masing-masingnya. Berikut ini adalah tabel yang telah dilakukan perhitungan X pangkat 2 Y pangkat 2 X Y dan totalnya. Nah, ini adalah hasil dari variabel bebas dan nilai ramalan, nilai yang diramalkan atau Y. Ambil X itu adalah variabel bebas, kemudian Y itu nilai yang diramalkan. Dan ini adalah hasilnya, hasil perhitungan dari X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Ini adalah hasilnya. Jadi total atau sigma 699, kemudian jumlah Y ada 282, ada X pangkat 2 16.487 dan ada Y pangkat 2 3.112. Kemudian selanjutnya, kemudian kita masuk di langkah kelima, itu menghitung A. A itu adalah konstanta, dan kemudian B yaitu koefisien regresi berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Nah, kemudian yang pertama itu kita akan membahas konstanta A. Nah, di sini ada A sama dengan dalam kurung sigma Y sigma X pangkat 2 kurang sigma X dan sigma XY, dan kemudian di bawahnya N sigma X pangkat 2 dan sigma X pangkat 2.
Ini adalah rumus yang akan digunakan. Kemudian kita memasukkan nilai yang telah kita hitung tadi. Kemudian kita kurang. Nah, ini adalah hasil perhitungan. Kemudian hasil dari konstanta yaitu min 24,38. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung koefisien regresi atau nilai B. Nah, hasil dari menghitung koefisien regresi B yaitu min di 1,45. Kemudian kita masuk ke langkah 6 yaitu membuat model persamaan regresi. Yang pertama itu Y sama dengan A tambah BX. Kemudian kita masukkan nilai dari konstanta min 24,38 tambah nilai dari koefisien regresi. Kemudian kita masuk di langkah 7 yaitu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor, penyebab atau variabel akibat. Yang pertama itu ada prediksi jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi, variabel X contohnya 30 derajat Celcius. Yang dimana hasil X kita ambil variabel bebas. Variabel bebas diambil dari 30 derajat Celcius kemudian dimasukkan ke nilai peramalan, nilai yang diramalkan. Kemudian min 24,38 atau nilai konstanta tambah 1,45 atau nilai koefisien regresi, kemudian kita kali dengan nilai variabel bebas atau X 30 yang hasilnya nilai variabel bebas, nilai yang diramalkan sama dengan 19,12. Jadi ini adalah hasil terakhir. Nah, jadi jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Nah, kemudian jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Nah, ini adalah jawabannya. Misalnya kita ambil nilai 4 sama dengan min 24,38 tambah 1,45x. 1,45x sama dengan 4 tambah ini kita kesilang. Nilai dari koefisien regresi kita pindah ke paling depan. Kemudian X sama dengan inilah hasil tambah dari nilai konstanta. Kemudian kita bagi menjadi 1,45 yang hasilnya. Kemudian hasil dari variabel bebas sama dengan 19,57. Nah, jadi nilai akhirnya yaitu 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Nah, ini adalah nilai terakhir atau nilai dari jadi 19,57 derajat Celcius adalah nilai dari contoh kasus yang tadi, yaitu menghitung cacat pada ruangan yang mencapai 30 derajat Celcius. Nah, terima kasih. Itulah tadi hasil persentase yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.